Satu-satunya doa Syakir pada saat itu adalah, ya Allah, aku bukan hambamu yang baik, bukan hambamu yang ahli ibadah yang alim. Aku banyak dosa. Tapi kalau boleh ya Allah, ambil saja umurku untuk guruku Habib Hasan bin Ja'far Asgaf. Syakir, jujur buat Syakir, Habib Hasan bin Ja'far Asgaf itu adalah ayah bagi Syakir gitu. Ayah, abang, kadang sahabat. Setiap orang yang bertemu pasti dia menyangka dia adalah orang yang paling dekat sama Habib. Di Jakarta ini memang dia ada duanya lah, saya lihat. Berita duka kembali datang menyelimuti tanah air, khususnya bagi pemeluk agama Islam. Ya, pada hari Rabu 13 Maret 2024 lalu, ulama besar pemimpin Majelis Nurul Mustofa, yakni Habib Hasan bin Ja'far Asgaf, telah menghembuskan nafas terakhirnya. Menurut pengakuan sang adik, almarhum Habib Hasan meninggal dunia pada pukul 9:01 pagi waktu Indonesia Barat. Namun, hal paling mengharukan adalah aktivitas terakhir yang dilakukan ulama besar itu di akhir hayatnya. Ya, almarhum Habib Hasan menutup mata untuk selama-lamanya setelah menjalankan tugas sebagai imam sholat duha. Raga Habib Hasan bin Ja'far Asgaf sendiri telah dikebumikan pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 di belakang Masjid Jami Nurul Mustofa. Tapi yang lebih mengharukannya lagi, pihak keluarga nampak mengabulkan wasiat almarhum, yakni memakamkannya tepat di posisi kaki makam sang ibunda, almarhumah Al-Waliyah Syarifah binti Hasan Alatas. Lantas seperti apa luka mendalam yang dirasakan para peziarah? Serta benarkah pula Habib Hasan bin Ja'far Asgaf meninggal dunia dengan raut wajah yang diwarnai senyuman indah? Sebagaimana yang kita saksikan ya seperti itu benar keadaannya. Baik, yang saya ketahui bahwasanya wafatnya almarhum ini itu tiba-tiba atau dadakan, di mana beliau juga setelah sholat subuh masih mengimami sholat subuh dengan jamaahnya. Kemudian juga jam 6 juga masih sempat ngobrol-ngobrol dengan muridnya. Yang nggak lama seperti itu tiba-tiba sakit dan tidak ada yang dirasakan, ya Allah ambil nyawanya. Perasaan saya ya, namanya kita sebagai jamaah yang emang dari pertama awal mula kita lihat dia dari di Majlis Al-Irfan masih sampai ke Nurul Mustofa dari zaman saya masih remaja ya. Terus saya juga sampai saya punya istri, sampai sekarang saya punya anak ini. Saya bawa mereka ini ke Majlis Nurul Mustofa ini benar-benar karena kita cinta dengan sholawat dan dengan figur seorang Habib Hasan bin Ja'far Asgaf ini. Oleh karena itu saya sangat terpukul sekali, Mbak. Maksudnya kita sekeluarga, entah jamaah-jamaah yang lain ya kan, di saat dia tanpa sakit lah, tanpa apalah, dengan segar bugar ya, untuk bulan puasa yang kedua ini saya lihat, ya Allah, saya lihat di jalan, kenapa nih saya lihat juga langit ya redup ya, saya lihat di situ sangat kehilangan sekali, Mbak, dengan sosok figur seorang Habib Hasan. Hati saya semua keluarga, mungkin jamaah-jamaah saya di sana merasa kehilangan sekali, Mbak, sampai saat ini. Kalau untuk berita dukanya jelas kita kaget karena kita masih menyangka Habibana masih sangat muda. Ya, artinya kita masih berharap bimbingan dan arahan dari beliau itu cukup panjang. Ya, saya lihat Habibana ini saya udah nggak bisa bilang tentang kebaikannya ya. Karena beliau ini emang punya jamaah yang luar biasa sampai ke luar negeri, sampai ya Indonesia pun kita belum nggak bisa kita bilang lah. Itulah dia, Mbak, semasa hidupnya beliau ini orang yang ahli salawat, ahli kebaikan, dekat dengan wali-wali. Saya yakin, Mbak, sir-sir wali yang Habib bawa, orang-orang yang ahli kebaikan, sampai di akhir hayatnya ini ribuan, bukan puluhan ribu jamaah mengantarkan beliau, nggak terlepas dari sebuah kebaikan-kebaikan dan amal ibadahnya beliau, Mbak, semasa hidupnya dia. Dan tidak segampang juga orang bisa ngajak
orang untuk baik, untuk bersalawat, untuk ngaji, untuk taklim dengan perantara beliau Mbak, dengan sosok figur seorang Habib Hasan. Karena saya lihat di Jakarta ini majelis yang besar ini, Majelis Nurul Mustafa ini ada sebuah majelis yang memang melindungi semua wilayah-wilayah di Jakarta ini. Tanpa mereka mungkin kita nggak tahu Mbak, Jakarta ini jadi apa. Banyak yang maksiat-maksiat. Itulah dia yang kita sampai sekarang masih merasa kehilangan. Siapakah mengganti dari Habib Hasan sekarang ini? Saya juga masih bingung Mbak. Masih baru sekali saya lihat. Ya itu saja Mbak, saya lihat kita sekarang ini masih merasa kehilangan dan sedih Mbak. Kayak seperti apa ya, kayak orang bingung lah saya lihat. Ya Allah, saya bilang. Memang pada dasarnya tujuan awal beliau ini ketika berdakwah itu salah satu yaitu menyenangkan hati Nabi Muhammad. Itu aja sih. Jadi beliau dari kota Bogor kemudian berdakwah dari nggak punya apa-apa. Kemudian dia bangun pesantren, dia bangun masjid, dia bangun majlis taklim. Awal majlis taklim, kemudian masjid, kemudian baru pesantren. Kemudian umat yang begitu banyak mengikuti beliau semata-mata untuk menyenangkan hati Nabi Muhammad saja. Selamat, mana kameranya? Menurutmu musik itu halal atau haram? Wah, gue susah tuh jawabnya tuh. Coba. Serius? Bisa, coba. Oh, ada yang bisa. Sharing. Masa nggak mau dicoba? Ayo dong. Coba dong. Menangis tapi ku terima Astagfirullah. semua keputusan yang telah kau buat. Satu yang harus kau tahu, Tolong di stop. ku menanti Di stop dong, Mas, tolong, Mas. kau untuk kembali. Jangan. Jalur tuh masih penting. Aduh ya Allah. Mas, tolong Mas, stop Mas. Panas. Panas. Perasaan duka lara yang kini tengah menggeragoti hati para murid Habib Hasan nampak turut dirasakan pula oleh aktor Syakir Daulay. Bagaimana tidak, pemuda kelahiran tahun 2002 itu telah menghabiskan 7 tahun hidupnya sebagai murid dari almarhum Habib Hasan. Tak heran, sosok almarhum Habib Hasan selalu dipandang dengan kagum oleh Syakir. Terlebih lagi, almarhum Habib Hasan rupanya merupakan tempat bagi Syakir untuk menuangkan semua keluh kesahnya. Buktinya, Habib Hasanlah yang memberikan pertolongan bagi Syakir kala dirinya tersandung kasus dugaan penistaan teks proklamasi di tahun 2023 lalu. Tak berhenti sampai di situ, Habib Hasan memberikan pula tempat tinggal paling nyaman bagi Syakir selama menjalani hidup di tanah orang demi mengejar mimpinya menjadi seorang aktor. Lantas, seperti apa kacaunya hati Syakir Daulay saat ini? Dan bagaimanakah pula reaksi Syakir Daulay atas kepulangan sang guru tercinta? Terpukul dan sangat-sangat terpukul gitu, karena beliau adalah arah lah buat semua murid-muridnya. Kita tuh murid-muridnya cukup ngelihat Habib masih ada di alam dunia ini, cukup melihat Habib tuh masih ada di majelis, itu udah jadi obat banget buat kita, jasadnya beliau. Akan tapi kita murid-muridnya meyakini bahwa jangan kayak gitu. Syakir aja ketika beliau semasa hidup kan karena saking sibuknya kadang jarang ketemu, tapi saat sedang tidur di lokasi syuting atau saat sedang ngapain di lokasi syuting pasti beliau datang ke mimpi. Kemudian kadang-kadang di mimpi juga beliau menyenangkan kita gitu, murid-muridnya. Jadi bagi kami beliau akan tetap selalu ada buat kami. Apalagi beliau meninggalnya tuh di bulan Ramadan, dimana baru padahal belajar hadis kemarin sama beliau tuh bahwa orang yang meninggal di bulan Ramadan itu meninggalnya tuh dihitung mati syahid gitu. Syakir mungkin dihitung ini alhamdulillah 7 tahun bersama Habib. Itu mulai dari SMA,
mulai dari SMA bersama Habib. Di dunia entertain memang karena syuting setiap hari ini, tapi Syakir cari yang mana nih guru yang temunya bentar tapi berkesan gitu buat ilmu gitu. Pada saat itu dari kecil udah belajar Quran apa segala macam. Pengen pada saat itu karena masih muda tuh pengen ada alasan untuk beragama gitu kan, ada alasan untuk mencintai Allah dan Nabi, dan Habib memberikan itu sangat-sangat dalam dan sangat-sangat diterima oleh akal, pikiran dan hati Syakir gitu. Memang dari dulu tuh Syakir karena Syakir perantau nggak pernah punya tempat tinggal yang nyaman gitu. Nah beliaulah yang kemudian menaruh kamar Syakir di sebelah kamar beliau gitu. Jadi setiap selesai syuting pasti tuh ngelewatin kamar beliau dulu, terus ditanyain gimana, capek nggak badannya, udah minum vitamin, udah makan, udah sholat belum. Nah biasanya Habib suka beliin makanan kalau Syakir lupa makan, suka dikasih vitamin. Karena inilah luar biasa Habibana. Yang saya sering dengar dari orang-orang yang menemui Habib, bahwasanya Habib ini sosok yang memang mengangenin. Jadi setiap orang ketemu itu langsung bawaannya kangen aja. Dan orang menyangka bahwasanya dia paling dekat sama Habib. Setiap orang yang bertemu pasti dia menyangka dia adalah orang yang paling dekat sama Habib. Dan ini termasuk keistimewaan Nabi Hasan. Bahkan sebelum itu pas sahur sempat Habib mengantar juga makanan sop gitu buat Syakir. Nah tiba-tiba Habib nggak sadarkan diri tuh jam 8 pagi. Kemudian Syakir langsung minta untuk kita semuanya yang ada di sekretariat majelis ini menyiapkan mobil. Kemudian kita coba larikan ke rumah sakit. Ternyata di rumah sakit Habib udah nggak ada. Dan itu pas saat selesai Habib sholat duha, kemudian selesai bersih-bersih. Jadi kita bawaannya tuh dalam keadaan Habib udah bersih dan keadaan wangi. Dan kita harapannya memang Habib masih ada pada saat di rumah sakit, cuman sudah dicoba segala cara. Akhirnya alhamdulillah Syakir bersyukurnya di detik-detik terakhir itu, di detik-detik Habib menghembuskan nafas terakhir, Syakir nggak lagi sibuk. Satu-satunya doa Syakir pada saat itu adalah, ya Allah, aku bukan hambamu yang baik, bukan hambamu yang ahli ibadah yang alim. Aku banyak dosa, tapi kalau boleh ya Allah, ambil saja umurku untuk guruku Habib Hasan bin Ja'far As-Saghaf. Karena kayaknya umur tuh lebih manfaat kalau di orang soleh gitu dibanding umur ini ada di kita kan, banyak lalainya, banyak apanya. Syakir, jujur buat Syakir, Habib Hasan bin Ja'far As-Saghaf itu adalah ayah bagi Syakir gitu, ayah, abang, kadang sahabat gitu, kadang teman curhat, kadang jadi guru gitu. Intinya beliau udah Syakir anggap seperti ayah Syakir lah. Kita semua termasuk Syakir berat gitu, tapi kita harus kuat dan harus sabar dan harus kembali setelah ini melanjutkan perjuangan beliau. Kita berlomba-lomba. Ya kekasih kita, guru kita memang pergi dari pandangan kita, tapi bukan berarti harus pergi dari hati dan pikiran kita. Syakir mau ngucapin makasih banyak buat Habib Hasan bin Ja'far As-Saghaf. Makasih Bib, udah selalu ngasih waktunya yang berharga buat kita yang gak berharga ini gitu. Makasih banyak Habib, pokoknya gak bisa kita ungkapin kasih sayang kita dengan Habib, kerinduan kita, dan maafin kita kalau kita murid-murid Habib kadang nyusahin Habib dan belum bisa nyenengin Habib. Makanya Syakir bilang terakhir, Bib, ketika menurunkan Habib ke liang lahat ikut menguburkan, Bib, kita anterin Habib nih ketemu Rasulullah langsung. Nanti Bib anterin kita ya, biar kita ketemu sama Rasulullah juga. Terlepas dari pilu hati yang kini dirasakan oleh Syakir Daulay, duka berita kepulangan almarhum Habib Hasan bin Ja'far As-Saghaf nyatanya dialami pula oleh murid-muridnya di seluruh penjuru negeri. Hal itu semakin terbukti adanya usai ribuan muridnya hadir berbondong-bondong untuk mengantarkan sang ulama ke tempat peristirahatan terakhir. Tak main-main, konon muridnya yang kini bermukim di luar negeri juga ikut menguburkan almarhum. Selain itu, alam semesta seolah ikut pula menangisi berpulangnya Habib Hasan bin Ja'far As-Saghaf.
Ya, tepat di hari almarhum Habib Hasan menghembuskan nafas terakhirnya itu, ibu kota Jakarta nampak diguyur hujan tanpa henti. Namun rupanya, hadirnya awan gelap tersebut telah dirasakan almarhum Habib Hasan sebelum menutup mata. Pasalnya, ia telah memberikan pesan kepada murid-muridnya bahwa langit akan gelap pada hari di mana ia akan menghembuskan nafas terakhir. Lantas, seperti apa sosok Habib Hasan Jafar Asgaf di mata para muridnya? Serta benarkah pula ucapan soal langit gelap telah keluar dari mulut almarhum sebelum meninggal dunia? Ya, jadi belum lama gitu, sekitar beberapa bulan yang lalu saat Khalil, terus kemudian di situ ada beberapa ustadz dan murid-murid Habib yang lain juga gitu. Habib tuh bilang, wah nanti kalau anak meninggal nih, gitu ya kan. Habib cerita, langit tuh pokoknya siang tapi kayak menjelang malam gitu, siang tapi kayak malam. Pokoknya tuh langit gelap, gitu. Nah, itu berarti tanda di situ anak udah nggak ada. Pada saat di rumah sakit, ya satu yang saya lakukan gitu, saat dokter sedang berusaha, saya kira lihat langit, aduh mendung lagi. Harapan saya cuman satu, Mbak. Ya Allah, saya mohon kepadamu ya Allah, saya lihat mudah-mudahan Habib di sana bertemu dengan datuknya beliau Rasulullah SAW, syafaatnya dibawa hingga yaumil qiyamah. Dan saya juga berharap ada penerus-penerus ya, Mbak. Yang saya lagi bingung ini, siapa penerus beliau, Mbak, setelah kehilangannya Habib ini. Saya berdoa mudah-mudahan dari kalangan ahli keluarganya, penerusnya, situ saudara-saudaranya yang ada Habib Abdullah bin Jafar, ada Habib Qasim dan lain-lainnya, Mbak, bisa meneruskan perjuangan Habib. Mudah-mudahan tidak kendor, Mbak. Saya berharap semuanya lebih syiar lagi sepeninggalan Habib Hasan bin Jafar Asgaf, dan beliau juga saya yakin mendoakan kita di alam sana mungkin untuk syiarnya Majelis Nurul Mustafa ini, Mbak. Itu saja, Mbak, saya bisa sampaikan. Dan ngelihat tadi jamaah bludak, wah nggak heran gitu. Iya, 40 orang aja nyolatin kan udah tanda dia ahli surga. Ini udah lebih, bahkan sampai ribuan orang gitu. Bahkan belum yang dari luar negeri juga segala macam datang. Ya nggak heran gitu, istiqomah beliau setiap malam minggu ngajakin anak muda buat dekat sama Rasulullah, ngobatin hati anak muda. Dan itu udah selama 28 tahun Habib tuh di Jakarta nih. Dari zaman krisis moneter tuh orang mikirin dirinya semua, Habib mikirin umat tuh pas krisis moneter, gimana umat biar gak goyang imannya. Makanya Habib datang langsung dakwah di jantungnya negara, di ibu kota, di Jakarta ini. Itu pada saat semua orang hilang arah tuh 1996, kemudian 1998 orang hilang arah semua. Habib kemudian masuk ke hati orang-orang di ibu kota untuk punya harapan, kalau kita punya Rasulullah insya Allah semua beres. Nah, saya sangat merinding sekali ya melihat orang puluhan ribu jamaah, ratusan ribu, mungkin di luar sana banyak yang ingin datang ke sini belum sampai kan, karena faktor jarak, faktor cuaca. Itulah dia, saya lihat cenderungnya kepada kebaikan beliau. Seorang wali yang bisa mengurin jamaah segitu banyaknya, tidak segampang itu, Mbak. Kalau bukan karena dia punya sir-sir wali-wali yang ada di Jakarta dan wali-wali Songo yang mungkin dari keturunan beliau, abah-abah beliau, dari keturunan Abdullah bin Muhsin lah, terus Empang Bogar, Mbak. Saya lihat, ya Allah, saya merasa pukul lah, saya nggak bisa ngomong apa-apa. Tidak ada doa yang penting buat almarhum Habibana. Semoga Allah kumpulkan bersama Rasulullah SAW di surganya yang paling tinggi. Untuk keluarga almarhum semoga diberi ketabahan, kekuatan, dan untuk anak-anaknya khususnya bisa meneruskan perjuangan daripada ayahnya, yaitu Hasan bin Jafar Asgaf. Begitu juga para pecintanya yang telah diberikan tugas menjalankan amanahnya dengan sebaik-baiknya. Saya cuma bisa mengucapkan doa, ya Allah, semoga Habibana di alam kubur sana mendapat lapang yang kubur,
dan kuburnya jadi raudhah min riyadil jannah, taman-taman surga, dan beliau bisa bertemu dengan datuknya Rasulullah SAW di Jakarta ini memang tiada duanya lah saya lihat. Karena itu sampai beliau meninggal pun sekarang kita lihatlah buktinya. Harapan Syakir sih semoga keluarga dan saudara-saudara yang ditinggalkan diberikan kekuatan, adik-adik beliau, anak-anak putra-putri beliau, semoga apa yang menjadi harapan beliau terkabul, dan beliau selalu bilang ke kita bahwa Majelis Nurul Mustafa ini bukan milik saya tapi milik kalian semuanya. Makanya Syakir berharap setiap murid, setiap keluarga dan saudara yang ditinggalkan, Syakir cuman pengen bilang kalau Habib itu nggak mati gitu. Akan tetapi Habib hidup di kehidupan yang lebih baik. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.